Jadi tuh, Lagi ngapain nih? Lagi bisik-bisik. Hah? Bisik? Iya bisik. bincang asik. Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku Ica sebagai host buat podcast kali ini. Di sini udah ada 4 guest kita, yaitu ada Dwi. Hai Dwi. Hai. Ada Sisil juga. Hai. Hai. Ada Bagus Ya, dan juga halo. Farhan. Halo. Hai. Hai. Apa kabar nih semuanya? Baik, Baik. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oh iya, kegiatan selama pandemi kemarin, kalian tuh ngapain aja sih? Ya lebih banyak di rumah sih karena nggak boleh keluar-keluar apalagi malam-malam. Iya, lebih menghabiskan waktu bersama keluarga aja. Ya, Aku sih bantu mama ya, soalnya kan kebetulan waktu itu mama tuh punya ternak bebek ya. Kalau aku sih jujur sih kayak jarang di rumah, kayak sering main malam gitu sih. Wah, tidak baca kita tidak Pantesan boleh ya dicontoh, tidak boleh kita dicontoh. PTM-nya lama. Ya soalnya kayak pengap gitu misal di rumah tuh. Bosan Ya, juga jenuh ya. Ya bener, bosan juga. Ya kalau saya sih kayak sendiri sih sibuk main HP di rumah ya, sibuk pusreng. Kalau Dwi, Kenapa? Sibuk kegiatan selama pandemi ngapain aja? Ya paling di rumah bantu-bantu beres-beres, bantuin adik kerjain PR, Bantuin habisin makanan. ya kalau ada makanan. Oh iya, gimana ppkm libur panjang terus, gabut nggak sih? Gabut Nggak jadi sekolah terus, diundur-undur terus. Iya di PHP. Nggak cuman ppkm doang sih yang diundur, tanggal merah juga diundur. Iya. Sekarang kegiatan ibadah gitu kayak kalian ngerasa nggak sih kayak kurang afdol gitu tuh? Iya sih, itu pasti banget, kurang afdol banget sih. Soalnya Apa kan nih? banyak perayaan-perayaan yang dirayainnya online, gereja ibadahnya juga online di rumah, jadi kurang Vibes-nya seru kurang. aja. Buat yang Muslim, iya, Muslim juga ngerasain silaturahminya iya. kurang. Banget sih. Masjid-masjid juga kan nggak boleh buka, apalagi sholat Jumat nggak boleh. Sebagian besar nggak boleh, walaupun di daerah-daerah tertentu masih ada yang melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap menggunakan prokes. Sepi banget sih. Tapi itu juga kan demi Kesehatan, kebaikan ya, kembali lagi. kita. Demi pandemi cepet kelar. Selesai. Tapi sekarang juga udah ada baru masuk lagi kan Omikron. Ya, semoga aja kita Semoga nggak nggak, kena. ya nggak terlalu banyak, nggak gelombang 2 lah. Tapi di Jakarta katanya mau ini udah kena Omikron, jadi katanya Iya, mau udah PTM. nggak PTM lagi. Iya. Ya semoga aja ya nggak nyampe, nggak, maksudnya bukan nggak nyampe sini, semoga aja Gak nggak, sampai keulang lagi. ya Nggak libur. nggak separah. Nggak libur 2 minggu lagi. Iya, karena bentar lagi juga kita udah lulus, tanggung banget kalau libur lagi. Bener. 2 minggu part 2. Tapi jujur nggak sih, kalian misal pas PKM kayak belajar deadline di rumah gitu. PKM apa daring tuh? Ya sama aja. Maksudnya itulah. Nah, uang kalian tuh menipis nggak sih pas? Ya, Ya kalau saya sendiri sih jujur nggak, tetap dikasih uang kan, soalnya di rumah nggak disediain makanan, jadi nyari makan sendiri, tetap aja keluar demi nyari makan. Waktu kegiatan di rumah juga belajarnya kurang fokus, terus juga sempat jarang juga olahraga karena udah terlalu mager. udah Kalau- nempel kasur. Iya. Kalau saya sih nggak, masih tetap olahraga, kadang basket atau kadang joggingnya gitu. Nah, Nggak terlalu mager, tapi ya tetap aja pas sekolah pertama langsung kayak kaget gitu, kayak ngerasa Iya, lama, badannya kaget walaupun cuma berapa jam kayak ngerasa lama, jenuh. Capek banget ya. Pusing. Apalagi di sekolahan nggak ada Stres. kantin, jajan, kopi Kopsisnya sesek-sesekan, juga gitu. selalu sempit. Kalian lagi pada sibuk ngapain nih akhir-akhir ini? Waktu ini aku kebetulan lagi sibuk belajar sih, bimbel buat masuk perguruan tinggi. Iya sih, sama saya juga lagi persiapan buat ke PTN juga. Kalau yang cowok-cowok lagi pada sibuk ngapain nih? Nggak ada sih, nggak ada kegiatan, paling nugas doang. Nah, terus juga paling tidur doang sih, nggak ada kegiatan. Kan sekarang kita udah mulai PTM nih.
udah ya kurang lebih 1 bulan lah. Apa sih yang kalian rasain sama PTM ini tuh? Entah capek lah atau seru lah ketemu Ya, temen-temen. Terlalu banyak tugas sih. Terlalu banyak Iya. kerja kelompok. Bener-bener. Senam jantung juga nih berangkat sekolah. Tapi ada positifnya juga, biar dapat uang sangu gitu. Oh iya iya. Ya, Pasti. Selain itu juga positifnya kita ketemu sama teman-teman, tapi capeknya itu ya banyak tugas itu sih. Iya. Apalagi kerja kelompok kayak bisa. Nah, bener juga. Bener-bener. Persiapan pengayaan juga bentar lagi. Sibuk sih pasti. Pasti banget. Ya semoga Dilancarkan kuatlah maksimal. ya fisiknya. Amin. Yami. Nah, kita kan udah mulai PTM, berarti jumlah COVID udah mulai menurun kan? Nah, di antara kalian pernah nggak sih ada yang jadi alumni COVID? Ada saya sendiri sebagai alumni COVID ya. Pada gelombang pertama. Tahu COVID tuh karena apa? Tahu kena COVID tuh? Mati rasa. Nggak bisa nyium bau. Ya gitulah. Berarti kayak gejala-gejala biasa ya? Iya. Terus Itu yang kena sekeluarga. Saya pribadi. Saya sendiri sih. Siapa? Walaupun gak di rumah sakit nggak ada yang kena. terus di karantina. Enggak lah. Kalian di sini kan untuk bincang-bincang bareng. Nah, aku pengen ngasih tahu tema podcast kali ini, Apa tuh, yaitu apa? kondisi ekonomi Indonesia selama pandemi. Nah, kalian tuh kayak ngeliat atau ngerasain gitu nggak sih dampak pandemi COVID ke Indonesia yang kayak lebih ke bagian ekonominya gitu, Yang negatif atau positif? yang negatifnya? Aku boleh jawab dulu nggak? Boleh. Silahkan. Jadi aku lihat di apa ya, kayak apa sih namanya tuh, kayak sektor pariwisata gitu ya. Apalagi daerah salah satu destinasi wisata ya. Oke nih, kita ambil Jogja nih misalnya. Itu kan tempat destinable banget kan untuk kita jalan-jalan. Aku pengen banget tuh ke situ. Nah, sejak pandemi itu kan banyak banget ketidakpastiannya mengakibatkan masyarakat ragu untuk membuka usahanya gitu. Akibat dari itu kan usahanya tuh nggak bergerak seperti biasanya kan. Apalagi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel atau lainnya gitu kan. Dulu tuh ramai banget kan di Jogja. Tapi sekarang turun banget drastis. Ditambah lagi kan PPKM yang membatasi pergerakan mereka. Jadi menurut aku itu contoh kecil untuknya investasi usaha di kala pandemi sih. Nggak cuma itu aja sih. Ya dari segi kerjaan juga banyak yang pada di PHK. Oh iya. Dagang kaki lima banyak yang sepi pembeli, terus ojek online pendapatannya menurun. Karena sepi penumpang, karena kan gak ada yang kurang keluar rumah. Iya sih, bener-bener. Contohnya juga Terus jam juga nggak ada kegiatan sekolah, jadi murid-murid juga nggak pada menggunakan transportasi online. Yang kerja juga kan work from home, nggak boleh ke kantor, bekerja dari rumah. Iya, aku juga pernah melihat kayak baca-baca artikel gitu, kayak ada tempat pariwisata Jungle Land itu bangkrut sampai ditutup. Jadi akhirnya banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Nah iya, itu juga maksud aku. Nggak cuma itu aja sih, banyak juga tempat-tempat makan yang tutup. Terus juga yang akibat dari kayak zoo gitu yang tutup itu binatang kebanyakan mati. Iya, karena nggak keurus. Ya, karena perekonomian juga rendah juga sih. Jahat banget manusia ternyata. Nah, ini kan udah bahas yang negatifnya. Terus kan pernah ngerasain atau ngeliat gak sih dampak positif? Kan tadi udah negatif ya, berarti sekarang positif. Dampak positif dari peristiwa ini, dari pandemi COVID-19 ini. Dampak positifnya sih yang paling pertama sih kayaknya banyak sih yang bisnisnya bikin bisnis baru kayak all shop gitu. Oh iya. Aku sering belanja di situ juga. Iya, sama kita juga. Di Keranjang Oren. Iya. Wah. Ya walaupun disimpan dulu di keranjang. Ya, check outnya nanti kalau ada duit ya guys ya. Terus juga dampak-dampak positif dari itu
kayak kita lebih menjaga kebersihan, kedisiplinan, terus prokesnya berjalan, lebih lebih teliti lah. Lebih aware sih sama kesehatan. Iya, karena kan kesehatan mahal ya guys ya. Nah, tadi kan ngomongin all shop, yang gak kita sebutin all shopnya karena bukan brand kami, ambassador, bukan. enggak di endorse Bukan juga. sponsor dari kami. Kita malah disuruh bayar. Iya. Benar. Sengaja nggak disebutin ya. Nah, tanggapan kalian tentang mulai banyaknya bermunculan all shop gitu kayak terus Ya, ya gitu deh. ya lumayan membantu sih, Iya, bagus juga. mempermudah Menambah belanja. kreativitas, menambah pundi-pundi cuan menghemat uang juga. dengan diskon. Ya, dan menghemat energi karena kayak orang mageran gitu kan enak tunggu paket gitu. Iya, jadi kita nggak harus pergi ke tempat. Sama-sama menguntungkan juga buat kita sama yang apa itu namanya pembuka bisnisnya kan. Tapi dampak negatifnya juga ada banyak, yang all shop bodong, KW kayak yang nipu-nipu gitu. Iya, Aku sering banget dong ketipu. ya sama aku juga. Lebih hati-hati aja sih. Tapi Kayak kalau sekarang kan lebih banyak yang menjamin kayak warna oranye dan Hijau. hijau. ya, dari Yang dari online. platform media sosial yang gambarnya kamera Nah, juga itu. kan sekarang buat tempat Bahkan jualan. dari Facebook juga kan banyak yang jualan all shop baju. Iya, di marketplace. Dari aplikasi yang joget-joget juga kan sekarang udah ada shopnya. Ini sengaja nggak kita sebutin karena bukan brand ambassador, Nggak endorse, bukan nggak endorse juga. Tadi kan udah ngomongin all shop. Sekarang kita ngomongin tentang pedagang kaki lima. Setelah adanya all shop kayak gitu, tanggapan kalian tentang nasib para pedagang kaki lima itu gimana? Kalau dari saya pribadi sih agak mengenaskan atau kayak agak kasihan gitu, apalagi di PPKM kan udah nggak ada yang keluar, terus kadang juga digusur-gusur Satpol PP, ya kayak nggak aman lah bagi mereka buat jualan atau mencari nafkah. Kayak kurang aman aja gitu, apalagi banyak saingan online yang sekarang lebih rame atau lebih lagi marak. Setuju sih, apalagi kan kalau on shop gitu kan 24 jam nih ya, apalagi kalau Iya. pedagang kaki lima kan kayak di waktu batas gitu sampai malam, biasa tuh sampai jam 8 kalau nggak salah. Iya bener banget, waktu itu aku sama mama lagi beli nasi goreng, tiba-tiba lampu di jalan tuh direduki sama Satpol PP kalau nggak salah, terus kayak kasihan banget diusir gitu, suruh ayo tutup gitu deh. Iya, padahal juga itu belum tentu mereka udah banyak yang beli. Pas awal-awal pandemi juga PKL sempat ada di waktu gitu kan ya? Iya. Benar Iya. waktu. Agak mengenaskan sih, tapi ya gimana lagi, kan ini semua kan demi kesehatan kita. Tapi perekonomian pedagang kaki lima menurun drastis sih. Jadi Iya, susah mencari ekonominya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. berarti ya nasib mereka berarti ya terganggu sih mencari duitnya gara-gara apalagi PPKM yang kayak gitu. Tapi kan sekarang udah lumayan udah normal lagi. Tapi untungnya pemerintah itu kayak ngasih bansos ke pedagang orang yang tidak mampu. Dia ngasih bansos ke orang yang tidak mampu, dia mau bantu. Ya semoga aja sih ya di yang sekarang udah nggak ada PPKM lagi, semoga ya pedagang UMKM atau pedagang kaki lima laris lagi, rame lagi. Amin. Kehidupan semuanya tuh sejahtera, Amin paling kecil. berkelakuan adil. Ya kita juga sebagai masyarakat Indonesia harusnya mendukung kayak kita beli produk-produk lokal, entah itu di all shop ataupun di offline shop. Iya, kalau bisa lebih kayak lebih lebih belinya kalau bisa kayak yang pedagang kaki lima yang lebih bukan lebih membutuhkan tapi kayak lebih biar bisa membantu mereka Iya. buat makan juga. Untuk kemajuan ekonomi Ekonominya, Indonesia iya. sendiri. Ya walaupun beli online lebih mudah dan praktis, tapi kan ada orang juga yang membutuhkan.
ada juga orang yang berharap kita untuk membeli dagangan mereka. Ya. Berempati. Oh iya, tadi ngomongin tentang UKM ya? UMKM. UMKM, sorry. Aku tadi tuh kalau nggak salah sempat baca-baca gitu kan tentang UMKM. Dulu tuh mereka tuh sempat nggak mau kayak ikut-ikutan dalam apa ya, kayak yang digitalisasi gitu. Jadi kayak mereka tuh mau usaha sendiri gitu loh. Kayak Nggak mau terserah mereka. mengikuti Iya. arus. Benar. Nah terus kemudian kan ada pandemi ini, terus jadi mereka tuh kayak bahasanya tuh kayak dipaksa untuk ngikutin mulai melakukan transformasi dengan berjualan di platform online ataupun marketplace gitu. Ya walaupun nggak semuanya punya handphone untuk jual marketplace online, seenggaknya mereka mau berusaha untuk berkembang walaupun ya sedikit kecil-kecilan, nggak besar, kan nggak semuanya punya HP buat jualan online. Udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol panjang tentang kondisi saat ini. Makasih semuanya udah sempetin datang ke sini. Ya, Ya, sama-sama. Semoga kita sehat selalu. Terus prokesnya juga jangan lupa. Nah, udah panjang ya durasinya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Terima kasih kalian udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sama aku. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih juga buat yang udah ngedengerin. Semoga sehat selalu, makin rajin belajar. Semoga yang kuliah keterima di univ pilihannya. Amin banget. Yang lanjut kerja semoga dipermudah lah. Mencari pekerjaannya. Ya. Amin. Terus jangan lupa kalian semua stay safe. Prokesnya juga jangan kendor. Pasti. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan Atau yang menyinggung yang perasaan hati. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.